Setelah kita sarapan gratis yang diberikan oleh pihak hotel ke kami, saatnya kami ikut tur di Kapadokia. Namanya adalah Red Tour. Tur ini akan menjemput kita ke hotel kita masing-masing dan juga antar kembali setelah turnya selesai. Tujuan pertama kami adalah Pigeon Valley, di bagian Guver Sinlik Valley, atau Lembah Pigeon lah orang-orang bilangnya. Di sini tempat nongkrong dengan view rumah goa batu Kapadosia. Rumah tersebut dipahat sedemikian rupa agar menjadi beberapa ruangan untuk ditempati oleh warga-warga di sini dulunya. Ya, sampai sekarang masih ada sih sebenarnya. Setelah itu kami pindah ke Zelve Open Air Museum. Zelve adalah lembah terbuka dengan pemukiman gua yang besar. Daerah kecil ini memiliki banyak peninggalan yang dibuat untuk memenuhi hampir semua kebutuhan umat Kristen di masa lalu dan tetap menjadi desa di Turki hingga tahun 1960-an. Saat ini Zelve menjadi museum terbuka yang sangat terbuka untuk umum. Pemandangannya ya biasa seperti bebatuan khasnya Kapadokia. Selanjutnya menjelajahi Lembah Devrand atau Lembah Imajinasi orang-orang bilangnya. Nah, lembah ini terkenal dengan formasi batuan surrealis yang menyerupai berbagai bentuk dan makhluk. Tempat ini luas banget. Kita harus hiking beberapa menit untuk explore setiap sudutnya. Banyak pemukiman yang sudah tidak ditempati di sini dulunya. Dan di sini juga ada masjid kecil ya mungkin sebagai tempat ibadah buat orang-orang sini. Saatnya pergi makan siang. Oh iya, makan siang ini sudah termasuk dalam paketnya di tour tersebut. Tapi sebelum sampai ke restoran, kami lihat bebatuan pinggir jalan, ada yang mirip unta, dan ada juga yang mirip orang ciuman, dan ada juga yang mirip tangan, dan banyak lah pokoknya. Tentu ini cocok logi semua. Kata guidance-nya sih, ini tempat spot foto yang sering digunakan oleh wisatawan luar negeri. Saatnya makan siang di Han Restaurant. Tentu ini bukan masakan Padang, tapi masakan Turki. Lagi dan lagi roti dan pertomatan duniawi. Semuanya bau tomat. Kita sudah muak dengan makanan Turki sebenarnya. Bukan karena tidak enak sih, tapi memang kurang cocok kalau dimakan terus-terusan. Semua makanan terlihat enak, tapi pas dicoba rasanya biasa aja, bahkan asing di lidah, karena ya memang bukan orang Turki. Mungkin karena udah enek tadi kali ya, udah 5 hari makanan Turki terus di sini. Selanjutnya kami ke pengrajin keramik, namanya adalah Aldak Seramik. Seramik itu adalah bahasa Turkinya keramik. Lucunya, tempat ini adalah bukit yang dipahat menjadi ruang sehingga bisa dijadikan tempat tinggal atau gudang dan tempat produksi keramik-keramik ini.